Persib Bandung kini bukan cuma jadi raja di Liga Indonesia, tapi mulai diperhitungkan di level Asia. Bayangkan, klub tanpa pemain bintang dunia seperti Ronaldo atau Mane justru menyaingi Al Nassr dalam jumlah penonton dan engagement digital. Bahkan, rumor terbaru menyebut investor asing dari Eropa dan Timur Tengah mulai antri ingin menanamkan modal di Maung Bandung. Apakah ini pertanda Persib siap masuk ke era baru, era kejayaan sepak bola Indonesia di Asia? Kalau kamu bangga dengan kebangkitan Persib Bandung dan sepak bola Indonesia, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol like, dan share video ini ke sesama bobotoh dan pecinta bola tanah air. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu, apakah Persib benar-benar sudah sejajar dengan klub elit Asia seperti Al Nassr, atau bahkan siap melangkah ke AFC Champions League Elite? Yuk kita bahas bareng di kolom komentar. Persib Bandung kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia. Klub kebanggaan Jawa Barat ini tampil menawan di ajang AFC Champions League 2 atau ACL2 dan kini menempati puncak klasemen sementara Grup G. Sebuah pencapaian yang jarang diraih klub asal Indonesia di level kontinental. Performa impresif skuad asuhan Bojan Hodak ini bukan hanya mencerminkan kualitas permainan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Persib telah berevolusi menjadi tim dengan mental juara. Setelah mengawali musim dengan beberapa hasil naik turun, kini Maung Bandung menemukan bentuk terbaiknya. Lini pertahanan tampil solid, gelandang kreatif dalam membangun serangan, dan para penyerang seperti David da Silva serta Ciro Alves semakin tajam di depan gawang. Antusiasme publik terhadap Persib pun meningkat pesat. Laga mereka di kompetisi Asia tak hanya ramai di stadion, tetapi juga memecahkan rekor penayangan di berbagai platform digital. Jutaan pasang mata kini mengikuti kiprah PUB yang dulu hanya dikenal di kancah domestik. Menariknya, malam ini Persib akan kembali berlaga melawan Selangor FC di Malaysia, laga yang disebut-sebut menjadi ujian sesungguhnya bagi dominasi mereka di Grup G. Sorotan media dari berbagai negara Asia Tenggara pun tertuju pada pertandingan ini. Fenomena ini menandakan bahwa Persib bukan sekedar peserta pelengkap di pentas Asia. Mereka kini menjadi representasi baru sepak bola Indonesia yang modern, terstruktur, dan berkarakter kuat. Bagi banyak penggemar, perjalanan Persib di ACL2 terasa seperti kisah kebangkitan. Dari klub lokal penuh sejarah, menjadi kekuatan yang mulai disegani di Asia. Yang lebih mencengangkan, nama Persib Bandung kini kerap disebut-sebut sejajar dengan klub-klub besar Timur Tengah seperti Al Nassr, tim yang diperkuat mega bintang dunia Cristiano Ronaldo. Namun kesetaraan ini bukan karena keberadaan pemain bintang, melainkan karena daya tarik digital dan engagement publik yang luar biasa. Dalam laporan kanal YouTube Big Match ID, dari 32 klub peserta ACL2, hanya 2 yang benar-benar menjadi magnet penonton, Al Nassr dan Persib Bandung. Di kanal resmi AFC, highlight pertandingan Al Nassr versus FC Istiqlal ditonton 452.000 kali dengan live streaming mencapai 72.000 penonton. Namun angka itu justru kalah dari Persib. Saat Maung Bandung menghadapi Lion City Sailor, live streamingnya mencapai 181.000 penonton dan highlightnya 113.000 kali ditonton. Angka ini bahkan melonjak saat melawan Bangkok United, 164.000 untuk highlight dan 166.000 untuk live streaming. Puncaknya terjadi di RCTI Sports, di mana highlight Persib versus Bangkok United menembus 1,1 juta penonton, jauh di atas Al Nassr yang hanya mencatat 61.000 penayangan. Fenomena ini mengejutkan banyak pihak. Bagaimana klub dari Asia Tenggara tanpa pemain superstar mampu menyaingi klub kaya dengan bintang dunia? Jawabannya ada pada basis fans Persib yang masif, loyal, dan aktif di dunia digital. Dukungan bobotoh menjadi kekuatan tersendiri yang menjadikan Persib bukan hanya klub sepak bola, tetapi juga fenomena sosial. Dari Bandung, mereka kini menantang dominasi Timur Tengah di panggung Asia, membuktikan bahwa semangat, strategi, dan loyalitas bisa menembus batas nama besar. Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United bukan sekadar hasil 3 poin di atas kertas, tetapi juga momen bersejarah yang memutus kutukan 30 tahun klub asal Indonesia terhadap tim-tim Thailand di level Asia. Terakhir kali Persib mampu mengalahkan wakil Thailand terjadi pada 1996 saat mereka menumbangkan Bangkok Bank dengan skor 2-0 di ajang AFC Champions League Championship. Sejak itu, berbagai upaya klub Indonesia untuk mengulang kejayaan selalu berakhir dengan kegagalan. Namun di tangan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, semua berubah. Strateginya yang cermat dalam membaca situasi dan memanfaatkan momentum berhasil membawa Maung Bandung bangkit dari tekanan.
Dalam laga kontra Bangkok United, koordinasi antara lini belakang, tengah, dan depan berjalan nyaris sempurna. Kombinasi umpan cepat dan pressing tinggi membuat Persib tampil dominan, sementara semangat juang para pemain seperti Mark Locke, Nick Kuipers, hingga Ciro Alves menjadi motor kemenangan bersejarah itu. Tak hanya para pemain, bobotoh di seluruh dunia pun menyambut kemenangan ini dengan euforia luar biasa. Di media sosial, tagar Persib menang Asia dan kutukan 30 tahun berakhir sempat menjadi trending. Banyak pengamat menilai kemenangan ini bukan hanya tentang taktik, tapi juga soal mental. Persib membuktikan diri bahwa klub Indonesia mampu bersaing di level Asia bukan hanya untuk berpartisipasi. Momen ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional, sekaligus menegaskan bahwa Maung Bandung telah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan siap menatap masa depan dengan percaya diri. Tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor terbesar di balik performa gemilang Persib Bandung adalah dukungan luar biasa dari bobotoh. Di ajang AFC Champions League 2, atmosfer yang tercipta di stadion menjadi bukti betapa besarnya cinta supporter terhadap klub kebanggaan mereka. Ketika Persib menjamu Lion City Sailor, tercatat 13.000 penonton memadati stadion, angka tertinggi dalam sejarah kompetisi ini sejauh musim berjalan. Suara Chen, kibaran bendera biru, dan koreografi spektakuler menciptakan suasana magis yang bahkan membuat pihak AFC menyorot khusus kehadiran bobotoh. Menariknya, dukungan bobotoh tak hanya berhenti di stadion. Di dunia digital, mereka menjadi kekuatan besar dalam menaikkan engagement Persib di berbagai platform media sosial. Setiap unggahan klub selalu dibanjiri komentar dan dukungan, bahkan dari luar negeri. Banyak fans asing yang mengaku kagum dengan atmosfer khas Bandung yang penuh semangat dan kekeluargaan. Efeknya terasa langsung bagi klub, popularitas Persib melonjak, jumlah pengikut akun resmi meningkat tajam, dan berbagai brand mulai melihat potensi besar untuk bekerja sama. Di sisi lain, dukungan tanpa henti dari bobotoh juga menjadi motivasi moral bagi pemain untuk tampil habis-habisan di setiap laga. Bagi banyak pihak, bobotoh bukan sekadar supporter, tetapi jantung kehidupan Persib Bandung. Mereka adalah energi yang menggerakkan klub baik di lapangan maupun di ruang digital. Tak heran jika banyak yang menyebut di balik setiap kemenangan Persib, ada semangat ribuan bobotoh yang terus menggema. Hidup Persib, hiji deui. Keberhasilan Persib Bandung menembus panggung Asia rupanya membuka peluang besar di luar lapangan hijau. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar kabar bahwa sejumlah investor asing tengah serius melirik klub berjuluk Maung Bandung ini. Momentum positif di AFC Champions League 2 membuat Persib kini tidak hanya dilihat sebagai klub sepak bola, melainkan juga entitas bisnis potensial yang bernilai tinggi. Salah satu rumor paling menarik datang dari Jerman, di mana sebuah perusahaan investasi bernama Alliance Group disebut-sebut sudah melakukan pendekatan awal. Tak hanya itu, minat juga datang dari investor Amerika Serikat dan Singapura. Bahkan tersiar kabar bahwa City Football Group, CFG, perusahaan yang menaungi Manchester City, mulai menunjukkan ketertarikan untuk menjejaki kerjasama strategis dengan Persib. Langkah ini tentu menjadi angin segar bagi masa depan klub. Apalagi manajemen Persib diketahui tengah mempersiapkan langkah besar menuju penawaran saham perdana atau IPO, yang memungkinkan publik termasuk investor global memiliki sebagian saham klub. Di sisi lain, rumor juga menyebut minat dari perusahaan pemilik Shopee dan Lion City Sailor, dua nama besar asal Singapura yang dikenal agresif dalam bisnis olahraga. Meski belum ada pernyataan resmi, manajemen Persib tampaknya menyambut baik potensi kolaborasi tersebut. Mereka terus menjaga momentum prestasi dan popularitas untuk meningkatkan nilai klub di mata dunia. Jika benar terjadi, masuknya investor asing akan menjadi tonggak sejarah baru, menjadikan Persib sebagai pionir modernisasi klub sepak bola Indonesia di level profesional dan global. Tak hanya di lapangan dan urusan investor, Persib Bandung juga menunjukkan kematangan dalam diplomasi sepak bola global. Klub yang bermarkas di Bandung ini kini aktif membangun jejaring dan kolaborasi dengan sejumlah tim luar negeri. Salah satu yang paling menonjol adalah kerjasama dengan klub asal Prancis, Olympique de Marseille. Kerjasama itu dimulai di ranah publikasi dan media sosial, di mana akun resmi Marseille beberapa kali menampilkan unggahan yang menyebut nama Persib. Langkah kecil ini ternyata berdampak besar karena membuka jalur komunikasi antar manajemen dan memperluas eksposur Persib di pasar Eropa.
Selain itu, kabar juga berhembus bahwa petinggi Persib sempat bertemu dengan perwakilan City Football Group CFG dan Yokohama F. Marinos asal Jepang saat laga melawan Bangkok United. Meski belum ada keterangan resmi, banyak pihak menduga pembicaraan tersebut berkaitan dengan peluang kerjasama jangka panjang, baik dalam bidang manajemen, akademi, maupun pemasaran. Kolaborasi global seperti ini menandakan perubahan paradigma besar. Persib tak lagi bergerak sendiri sebagai klub lokal, melainkan bagian dari ekosistem sepak bola internasional yang saling terhubung. Dengan popularitas yang menanjak di Asia Tenggara dan reputasi yang mulai diperhitungkan di tingkat Asia, langkah Persib menjalin koneksi global ini merupakan strategi cerdas untuk memperkuat posisi mereka di masa depan. Bagi Persib, tampil di pentas Asia bukan hanya soal mengejar trofi, tapi juga soal membangun identitas global dan jaringan bisnis internasional. Inilah wujud nyata transformasi Maung Bandung dari klub tradisional menjadi organisasi modern berkelas dunia. Keberhasilan Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2 tidak hanya membawa kebanggaan bagi warga Jawa Barat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Maung Bandung membuat peringkat Liga Indonesia naik ke posisi 22 di Asia. Sebuah lonjakan signifikan yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini bukan hal sepele. Dengan posisi tersebut, Indonesia berpotensi mendapatkan 2 slot di ACL 2 musim 2027-2028, meski salah satunya harus melalui babak playoff. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kompetisi domestik kita mulai diperhitungkan di tingkat regional. Keberhasilan Persib membuka mata banyak pihak bahwa klub-klub Indonesia bisa bersaing jika dikelola dengan serius dan profesional. Selain itu, kiprah Persib juga memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia. Beberapa pemain inti Persib seperti Mark Klok dan Beckham Putra berpeluang besar memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalaman mereka melawan klub-klub kuat dari Thailand, Malaysia, dan Singapura akan menjadi modal berharga ketika menghadapi laga internasional bersama timnas. Lebih jauh lagi, pencapaian Persib turut meningkatkan minat sponsor dan investor terhadap ekosistem sepak bola nasional. Banyak perusahaan mulai melihat bahwa sepak bola Indonesia memiliki daya jual tinggi dan audiens yang masif. Singkatnya, apa yang dilakukan Persib bukan hanya kemenangan klub, tapi kemenangan sistem yang membawa harapan baru bagi industri sepak bola tanah air agar bisa bersaing di level Asia secara berkelanjutan. Perjalanan Persib Bandung musim ini tampak seperti sebuah transformasi besar, dari klub tradisional penuh sejarah menjadi kekuatan modern yang diperhitungkan di Asia. Di tangan pelatih Boyan Hodak, Persib berhasil memadukan kedisiplinan taktik Eropa dengan semangat lokal khas Maung Bandung. Hasilnya terlihat jelas. Permainan Persib kini lebih terstruktur, efektif, dan penuh determinasi. Kemenangan atas Bangkok United dan Lion City Sailor bukan hanya soal skor, tapi juga bukti kematangan strategi. Hodak mampu membaca situasi dengan cepat dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta asing. Kombinasi pemain muda seperti Beckham Putra dan McClock menghasilkan keseimbangan ideal di skuad. Namun yang paling menarik, kebangkitan Persib ini bukan hanya milik klub, tapi juga simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Maung Bandung kini menjadi contoh nyata bagaimana klub bisa berkembang dengan manajemen modern, branding kuat, serta dukungan supporter yang solid. Mereka tak lagi sekadar legenda lokal, tetapi telah menembus radar media Asia hingga Eropa. Meski perjalanan masih panjang menuju kasta tertinggi AFC Champions League Elite, fondasi yang dibangun saat ini memberi optimisme tinggi. Persib kini bukan hanya berjuang untuk trofi, tapi juga membawa nama bangsa di panggung internasional. Dari Bandung, gema Maung Ngagebrai Asia mulai terdengar, menandai babak baru di mana Persib bukan hanya klub sepak bola, tapi melainkan simbol kebanggaan Indonesia yang siap menatap masa depan dengan kepala tegak.